Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dengan nomor induk mahasiswa 190104010128. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang ilmu dakwah. Sebelumnya saya telah menyiapkan mind mapping tentang pembahasan yang akan kita jelaskan nantinya. Yang pertama yaitu tentang pengertian dakwah secara etimologi dan terminologi. Kemudian yang kedua yaitu hukum berdakwah beserta dalilnya. Dan yang ketiga, contoh kegiatan dakwah yang dilakukan terkait dengan profesi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah unsur-unsur dakwah. Pengertian dakwah secara etimologi dan secara terminologi atau secara bahasa dan secara istilah. Dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan. Dakwah isim masdar dari kalimat da'a yad'u, yang artinya ialah mengajak, menyeru atau memanggil. Jadi dakwah secara bahasa artinya ialah seruan atau panggilan dari setiap muslim kepada muslim yang lainnya agar mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah secara terminologi atau secara istilah, menurut Profesor Thoha Yahya Umar, beliau menyatakan bahwa dakwah Islam ialah sebagai upaya untuk mengajak umat dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan, untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dakwah adalah proses penyampaian ajaran agama Islam dari seseorang kepada orang lain berupa amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu menyuruh kepada yang baik dan menyuruh untuk meninggalkan daripada yang tidak baik. Usaha tersebut adalah untuk membuat manusia taat dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua sendi-sendi atau kegiatan kehidupannya. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan tentang hukum berdakwah. Berlandaskan ayat Al-Quran bahwasanya para ulama sepakat bahwa hukum dakwah itu secara umum adalah wajib. Sedangkan yang menjadi perdebatan adalah apakah kewajiban itu dibebankan kepada setiap individu muslim atau hanya dibebankan kepada kelompok orang saja. Karena perbedaan pendapat mengenai hukum berdakwah disebabkan cara pemahaman mereka terhadap dalil-dalil naqli, kemudian tentang kondisi setiap muslim yang berbeda. Nah, maka itu hukum tersebut tertulis dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, pada ayat tersebut terdapat 3 kewajiban yang dihadapi. Yang dua berpusat kepada yang satu ialah mengajak kepada kebaikan dan menimbulkan 2 tugas. Pertama, menyuruh orang berbuat ma'ruf atau berbuat kebaikan, dan kedua, melarang orang berbuat mungkar atau keburukan. Kemudian Profesor Thoha Yahya Umar juga mengungkapkan bahwa hukum dakwah adalah wajib sesuai dengan Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu contoh kegiatan dakwah yang berkaitan dengan profesi. Nah, berhubung saya berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan mengambil peminatan atau konsentrasi broadcasting atau penyiaran, maka keterkaitan dengan dakwah ialah bahwasanya di dalam bidang penyiaran, apalagi pada perkembangan zaman sekarang ini, tentu dakwah haruslah juga berkembang. Kita contohkan pada majelis konvensional, yang dulunya majelis konvensional hanya penyampaian ulama atau guru yang berada di majelis tersebut hanya tersampaikan kepada orang-orang yang hadir di dalam majelis tersebut. Nah, oleh karena itu, dengan adanya teknologi yang sekarang, teknologi penyiaran, maka dalam bidang penyiaran harus bisa mengemas dakwah dan menyebarkan dakwah agar dakwah tersampaikan kepada orang-orang yang tidak dapat berhadir pada majelis tersebut. Contohnya seperti yang sudah banyak dilakukan oleh orang-orang, yaitu mengemas dakwah pada majelis konvensional dengan cara menyiarkannya secara langsung melalui platform YouTube, Facebook, atau Instagram. Karena itu, dakwah bukanlah profesi, tetapi apapun profesi kita, jadikanlah itu sebagai dakwah. Kemudian yang terakhir ialah pembahasan tentang unsur-unsur dakwah. Nah, unsur-unsur dakwah ada 5. Yang pertama ialah da'i, yang kedua mad'u, yang ketiga maddah, yang keempat thariqah, dan yang kelima ialah wasilah. Nah, unsur-unsur dakwah yang pertama ialah da'i atau subjek dakwah. Da'i ialah seorang laki-laki maupun perempuan, da'i atau da'iyah maupun perempuan yang beragama Islam, memiliki kemampuan untuk mengajak dan menyampaikan isi pesan dakwah kepada orang lain secara bijaksana. Seorang da'i atau da'iyah harus memiliki perilaku yang baik dan bermoral tinggi agar menjadi teladan bagi masyarakat. Seorang da'i atau da'iyah pun hendaknya menyampaikan materi dakwah sesuai dengan kebutuhan mad'u. Kepribadian yang baik dapat mempengaruhi suasana proses dakwah dalam kelompok, sehingga mad'u dapat memahami, memperhatikan, dan mengamalkan isi pesan dakwah secara menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah mad'u atau objek dakwah. Objek dakwah adalah manusia atau orang yang menjadi sasaran atau penerima dakwah, baik secara individu ataupun secara kelompok. Nah, baik itu beragama Islam ataupun tidak. Artinya semua orang, semua manusia tanpa membedakan agama, usia, pekerjaan, jenis kelamin, dan umur adalah objek dakwah atau mad'u. Kemudian yang ketiga adalah maddah atau materi dakwah. Materi dakwah ialah isi pesan dakwah atau materi yang akan disampaikan oleh dai kepada mad'u secara individu maupun kelompok agar diterima, diyakini, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, materi dakwah dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ialah pesan akidah, yang kedua pesan syariah, dan yang ketiga ialah pesan akhlak. Kemudian unsur dakwah yang selanjutnya ialah thariqah atau metode dakwah. Metode dakwah merupakan problem atau tantangan tentang langkah-langkah agar dakwah terlaksana dengan baik dan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat atau oleh penerimanya. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 disampaikan bahwasanya pedoman agar dakwah dapat terlaksana ada 3. Yang pertama bil hikmah, kemudian mau'izah hasanah, dan yang ketiga adalah mujadalah.
Kemudian unsur dakwah yang terakhir ialah wasilah atau media dakwah. Media dakwah ialah peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah. Nah, seperti kita tahu pada zaman modern sekarang ini, media dakwah seperti televisi, video, kaset rekaman, majalah, ataupun siaran-siaran langsung pada platform-platform media sosial seperti YouTube, Facebook, atau Instagram. Sekian dari saya, inilah sedikit pembahasan tentang ilmu dakwah. Semoga dapat dipahami dan dapat diambil manfaat. Apabila ada salah ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.